kemarin kita udah sempat bahas iPhone 12 Pro, hari ini kita bakalan bahas adiknya, iPhone 12. Secara spek tidak seperti tahun sebelumnya, perbedaan versi Pro dan non-Pro kali ini tidak jomplang. Bahkan perbedaan dari 11 ke 12 lebih berasa po ketimbang 11 Pro ke 12 Pro. Makanya, hari ini pengen tahu aja, bedanya 11 dan 12 itu apa aja sih sebenarnya yang berasa, dan layak apa enggak kalian upgrade dari 11 ke 12. Yang pertama, sebenarnya bukan upgrade, justru downgrade. Kalian udah tahu dan udah basi lah, nggak ada charger dari dalam box. Bahkan batch iPhone 11 terbaru pun seperti itu. Saran kami, charger lama nggak usah disimpan juga. Atau iPhone 11 dapatnya kan yang 5 watt. Dijual aja dan beli yang baru dengan output yang lebih gede nanti. Kedua, opsi warnanya sekarang tinggal 5. Nggak ada warna ungu dan kuning lagi, digantikan dengan warna biru. Warna birunya ini menurut kami kurang oke kalau dilihat langsung, khususnya pas terang benderang. Kayak biru yang rada murah gitu, alias off cukup jauh dari apa yang mereka tampilkan saat launch dan di web Apple. Iya tahu, warna soal selera, cuman berasa ditipu aja nih sama Apple. Tapi minimal, kekecewaan itu terobati dengan desain super ganteng. Berasa make HP yang bener-bener baru dan berbeda. Di tangan tuh berasa jauh lebih premium, elegan, dan mewah. Lagi-lagi karena boxinya itu. Terus walaupun materialnya mirip-mirip dengan iPhone 11, aluminium frame dengan glass sandwich, tapi iPhone 12 itu 30 gram lebih ringan loh. Dimensinya pun lebih kecil, terutama ketipisannya itu. Gimana iPhone 12 mini nanti coba? Ketiga, jangan lupa, di bagian belakangnya ada magnet buat mengakomodir sistem pengecasan Apple yang baru dengan charger MagSafe dan juga beberapa aksesoris lainnya. Dari pengalaman kami, untuk saat ini charger MagSafe lebih ke arah memberikan kemudahan saat mau ngecas iPhone. Kan nggak perlu colok-colok lagi dan lebih gaya. Tapi secara fungsi, tetap charger konvensional lebih berfaedah. Just info, charger dan HP-nya tetap bakalan berasa hangat menuju panas saat lagi ngecas. Lalu, kalau pakai case third party, yang tipis masih bisa bekerja dengan baik. Kita ada tips nih. Cara yang bener ngecas dengan MagSafe adalah colok dulu power brick-nya ke listrik, baru lengketin chargernya ke bodi HP. Jangan sebaliknya. Tujuannya supaya outputnya lebih maksimal. Keempat, yang mungkin jarang diperhatikan orang adalah spek IP ratingnya. Memang masih sama-sama IP68 dan durasi waktu kerendaman maksimalnya 30 menit. Tapi kedalamannya sekarang bisa sampai 6 meter. Yang iPhone 11 itu cuma 2 meter. Jauh loh bedanya. Selanjutnya yang kelima adalah peningkatan yang paling signifikan, layar. Meski size layarnya sama, tapi udah kayak beda dunia aja. Dan ini adalah salah satu alasan utama kenapa jump dari iPhone 11 ke 12 berasa jauh. Sekarang resolusinya udah beneran di ranah Full HD+, dan menggunakan panel AMOLED seperti yang seri Pro. Perbedaan IPS dengan AMOLED kalian udah tahu lah seperti apa. Beda kelas dan karakter. By spec pun, contrast ratio, pixel density, dan maximum brightness-nya lebih tinggi secara signifikan. Yang kami notice juga, viewing angle-nya lebih bagus loh. Terus bezelnya pun lebih tipis. Layarnya itu benar-benar flat sama body, seolah-olah no gap. Buat navigasi gestur bakalan berasa lebih fluid juga. Buat yang nggak tahu, display adalah alasan utama kami nggak kepengen mereview iPhone XR dan iPhone 11. Nggak rela aja nyobain HP belasan juta, tapi resolusi layarnya rendah dengan panel IPS. Oh ya, masih berhubungan sama layar, kacanya itu sekarang make yang namanya ceramic shield yang diklaim jauh lebih durable. Bukan terhadap goresan, tapi lebih ke drop protection. Trennya sekarang berubah. Kalau dulu awal-awal brand lebih fokus supaya layar HP-nya lebih durable terhadap goresan, sekarang justru terhadap bantingan. Padahal untuk urusan goresan, menurut gue dan Kartolo nggak kalah penting. Kami sih saranin tetap pasang screen protector. Yang keenam, satu kata yang paling sering muncul saat launching iPhone 12 adalah 5G. Buat yang nggak tahu, so far cuman model Amerika doang yang dapat 5G Sub-6 dan mmWave. Sisanya mayoritas Sub-6 doang.
Emang bener, ini peningkatan yang signifikan dibandingin iPhone 11 yang cuman LTE. Kita sih yang di Indonesia belum bisa menikmatinya. Tapi untuk kebanyakan user iPhone yang menggunakan HP-nya bertahun-tahun, bakalan lebih berasa secure aja. Oh ya, bisa dipakai untuk FaceTime HD 1080p juga di jaringan 5G. Yang ketujuh, soal prosesor. Sebenarnya kita udah bahas di video iPhone 12 Pro kemarin. Tapi kami tetap lakukan stress test wildlife lagi. Hasilnya konsisten dengan apa yang kami alami di iPhone 12 Pro. Penurunan performance di loop kedua pada iPhone 12 sangat signifikan. Sampai 6 fps itu FPS-nya gue lihat. Lalu best loop score dan lowest loop score-nya bahkan lebih baik di iPhone 11. Perlu dicatat, resolusi iPhone 11 lebih rendah ketimbang iPhone 12. Lalu soal stabilitas performa, perbedaannya sangat tipis antara iPhone 11 dan iPhone 12. Untuk tes Antutu, kita juga melakukannya. Yang pertama itu kita running dalam kulkas, seperti biasa signature-nya K2 Gadgets. Dan yang kedua dan yang ketiga, itu kita lakukan setelah melakukan stress test wildlife. Kita nggak kaget sama hasilnya ya, kita udah lihat di video yang sebelumnya 12 Pro dan konsisten. Untuk iPhone 11, penurunannya itu sangat signifikan dibandingkan dengan sebelum kita melakukan stress test dan sesudah. Sedangkan untuk 12 ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Lagi-lagi, seperti yang udah kami sampaikan sebelumnya, tujuan Apple dengan SoC A14 terbarunya adalah peningkatan stabilitas dibandingkan SoC sebelumnya, bukan gede-gedean angka, skor, atau performa. All in all, unless kalian hardcore user, perbedaannya nggak akan signifikan lah untuk pemakaian sehari-hari. Kalau ada yang kami sayangkan, ya kenapa sih iPhone itu nggak punya sistem cooling yang proper? Makanya Apple jangan adu tipis-tipisan body doang. Jadi nggak ada space deh. Atau Apple mikirnya, performa kita kan udah tinggi banget ya. Ya sedrop-dropnya masih kenceng juga lah. So, cuek aja. Buat yang nanya kenapa kita nggak gaming test, udah kok. Nanti pas review aja kita ulas secara detail. Yang kedelapan soal kamera, ya mayoritas spek kameranya sama. Wide, ultra wide, dan selfie semuanya 12 megapiksel. Palingan yang beda bukaan lensa utamanya itu lebih gede dari 1,8 jadi f1,6. Ya cukup membantu lah di kondisi low light. Tapi upgrade sebenarnya lebih ke software. Night mode dan diffusionnya sekarang bisa dipakai di semua lensa. Jadi foto selfie dan foto dari lensa ultra wide kalian saat low light nggak memprihatinkan lagi. Terus, buat video ada tambahan fitur perekaman night mode time-lapse di kamera belakang dan HDR Dolby Vision recording sampai dengan 30 fps di semua lensa. Soal HDR Dolby Vision, isu kompatibilitas dengan berbagai hardware lain maupun berbagai app masih menjadi isu, alias belum merata. Tapi yang menggunakan iPhone 8 ke atas, kalau udah make iOS 14.1, bisa playback dan edit video 10-bit HDR di aplikasi Photos. Tapi nggak bisa record loh ya, cuman 12 series yang bisa. Intinya, footage-nya jauh lebih bright, detail, dan colorful. Kalau kalian nggak peduli dan nggak mau ada isu compatibility, ya dimatiin aja fitur HDR videonya. Soalnya by default itu on. Yang ke-9, baterai cuy. Seperti biasa, Apple nggak pernah kasih tahu kapasitas baterai. Hanya ketahanan dalam satuan jam dalam uji coba mereka. Yang kami notice, angka video playback stream iPhone 12 lebih tinggi 1 jam ketimbang iPhone 11. Padahal kapasitas baterai iPhone 12 lebih kecil 295 mAh ketimbang iPhone 11. Tebakan kami, ini andil dari panel AMOLED. Dan maybe SoC yang lebih efisien. Terakhir, yang ke-10, ya harga. Harga iPhone mana ada yang murah. Apalagi kalau kalian impor sendiri, tambah pajak dan lain-lain makin meroket harganya. Sebagai analogi, harga iPhone 12 mini 64GB nanti, alias iPhone 12 termurah yang bisa dibeli, itu harganya ketika kita impor dari luar, bakalan sama dengan harga baru Note 20 Ultra resmi, unit baru di marketplace online. Gila kan? Intinya, iPhone 12 adalah iPhone yang paling generik yang layak dibeli semua user iPhone generasi terdahulu, kecuali user iPhone 11 Pro Series.
Bahkan dari iPhone 11 aja peningkatannya bakalan bisa kalian nikmati seketika. Karena layar adalah jendela utama kita, terlepas ada peningkatan lain yang cukup banyak. Apalagi desainnya kece pol. Tapi kalau nggak ada budgetnya, nggak apa-apa, nggak perlu dipaksa. iPhone kalian yang kalian pegang sekarang udah bagus. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi di bawah, supaya kalau kami posting video terbaru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai iPhone 12 dan juga iPhone 11, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys. Bye. Di belakang kamera dia hari ini.